masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita mengambil satu seketika. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang berada di surga, sekali lagi Tuhan kami sudah mengucap syukur kepada Engkau karena lewat dari penyertaan Engkau dari semalam dan sebelumnya kami dapat meneruskan kehidupan kami sehingga pada saat itu Tuhan kami masih dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji serta menyembah meninggikan nama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah penyertaan-Mu yang menyertai di sepanjang ibadah kami pada hari ini supaya ia berjalan dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, semua berdoa ini Tuhan kami serahkan, andalkan sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, mari kita, walaupun kita berjauhan, tetapi di dalam Tuhan kita masih tetap tetap bersaudara. Nah, oleh itu mari kita angkat lagu ini, Bertemu dengan Saudara. Lagi bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Bernyanyi puji namanya dengan sukacita. Berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, puji Dia. Oh, tempat rohani kita pada pagi ini diambil di dalam Mazmur 36. Mazmur 36 ayat yang ke-6 sehingga yang ke-8. Rangkap yang ke-6 sehingga yang ke-8. Dengan tajuk besar Kebaikan Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu membumbung setinggi langit. Kesetiaan-Mu sampai ke awan yang tinggi. Kebaikan-Mu tegus seperti gunung yang besar, dan keadilan-Mu sedalam laut. Engkau menjaga manusia dan hewan. Ya Allah, betapa berharganya kasih-Mu. Manusia mendapat perlindungan di bawah naungan sayap-Mu. Demikianlah perenungan kita pada pagi ini. Nah, pada saat ini adalah waktu kita untuk pengakuan iman rasuli di dalam
bahasa rumus. Kasih fokus kinoringan, it akma di menguasa di skopian. I minunguruk di taban umitana. Kasih fokus Yesus Kristus, it anak di kinoringan, it isono itu hantoko. It inontisan di sundu dot osusi. O minusu di meriam ismuni poyosido. Inuk pogos sampai sangkap Isa di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah. Minatai po nilobongno o minindahuno sid pemogunan dot ulun minatai. Ada po di kotolu gini muliano yosido antas ikut minatai o mindokono si surga. Nekendakon po mogom no yosido ponong si bana di kedoringan dit ama di menguasa di skobian. Antasori rumikot bagai yosido titi pemogunan tu menghukum di tawalun minizau minatai. Kasih fokus si sundud asusi isono igorija dit olun Kristian it anizo om susipo. Ipinizaan dot ulun dot asusi om di keadaan tersalah om kegueran do gubas om kepejasan PNI. Humor madit ama om it anak om isundudang biano ikino timpunan biano dini sampai selai sampai selai. Amin. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk sebentar lagi untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan lagu di dalam nomor 56, nomor Longoi 56 dengan tajuk Kinoringan Menadohon. Nah, rangkap 1 sehingga rangkap yang keempat.
Masa dan tempat ini serahkan kepada jemaat firman Tuhan pada hari ini. Jadi shalom dan selamat pagi semua. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Jadi sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya mengajak saudara dan saudari, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Engkau dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, sekali lagi Engkau memberikan kami kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau terus membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami sama-sama belajar dan kongsikan pada pagi hari ini, kami dapat memahaminya sesuai dengan kehendak Engkau. Masa dan tempat ini Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jadi, pada Alkitab, mari kita sama-sama membuka dalam Markus. Di dalam Markus 4, ayat 35 sampai 41. Sekali lagi dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi saya bacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Ayat yang ke garis besar dia, Yesus meneduhkan angin ribut. Ayat yang ke-35. Pada petang hari itu juga, Yesus berkata kepada pengikutnya, "Marilah kita menyeberang Tasik." Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya meninggalkan orang ramai. Setelah itu, pengikut Yesus berlayar bersama dengan dia. Ada juga perahu-perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu, angin kencang bertiup dan ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tetapi Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu itu dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, tidakkah guru peduli? Kita hampir tenggelam." Yesus bangun lalu menengkingkan angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan Tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapakah kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku?" Mereka menjadi sangat takut sehingga mula bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini?" Angin dan ombak pun taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, saudara dan saudari, di dalam terjemahan baru, garis besar dia adalah angin ribut diredakan. Ya, dalam terjemahan baru, angin ribut diredakan. Nah, tema kita yang disediakan oleh kepemimpinan pusat adalah aman dan damai dalam badai. Sekali lagi, aman dan damai dalam badai. Nah, saudara dan saudari,
sewaktu badai mulai datang dan dikatakan bahwa perahu penuh dengan air. Jadi kalau kita melihat dalam situasi itu, kita melihat bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu mereka sangat panik. Mereka sangat panik dan juga takut. Nah, jadi melalui subtema kita pada hari ini yaitu aman dan damai dalam badai. Nah, teks ini membahaskan mengenai salah satu mukjizat. Ya, teks ini membahaskan salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ketika dia bersama-sama dengan para murid-muridnya. Nah, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ini adalah meredakan angin ribut. Nah, kalau kita tahu dia punya mukjizat ini adalah seringkali dibahaskan di anak sekolah minggu. Jadi ini tidak asing lagi tidak asing lagi kepada kita, sebab ini adalah salah satu teks yang terkenal di dalam mukjizat Yesus. Nah, kisah ini adalah mengenai angin ribut diredakan. Kalau kita melihat dituliskan di dalam 3 Injil. 3 Injil, ya kita tahu sudah, yaitu Matius, Markus, Lukas. Nah, dalam kisah tersebut ada beberapa perbedaan atau kesamaan yang terdapat dalam ketiga Injil itu. Jadi kita terus masuk di dalam poin. Ada 2 poin yang saya sediakan di sini, yaitu poin yang pertama adalah badai selalu ada. Sekali lagi, badai selalu ada. Nah, saudara dan saudari, badai selalu ada. Sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan ini. Di tengah kehidupan, saya ambil contoh di dalam tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Setiap kita punya kemungkinan besar berjumpa dengan bermacam-macam badai. Yang paling dekat dengan kita, saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita adalah anak-anak yang bersekolah dan yang melanjutkan pembelajaran. Anak-anak yang bersekolah dan anak-anak yang melanjutkan pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini boleh menjadikan badai, karena sesuatu yang boleh membuat kita bergumul. Kita bergumul. Bukan saja kita bergumul, tetapi kita berpikir. Kita berpikir bagaimana dengan, contohnya kalau anak-anak kita yang melanjutkan pelajaran, mustahil kita tidak akan berpikir bagaimana dengan biaya gitu, dengan dari mana kita dapat, begitu. Jadi seringkali kita berpikir begitu dan kita bergumul begitu. Nah, saudara dan saudari, aman di tengah badai bukan berarti kita melarikan diri. Bukan berarti kita melarikan diri, melainkan kita siap menghadapi kenyataan bahwa kita betul-betul ada kesulitan di sana, di sini. Jadi poin yang kedua adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
sekali lagi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasakan ada lawatan Tuhan ketika kita menghadapi bahaya ataupun masalah dan berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saudari, dengan tangan Tuhan sendiri, Tuhan yang sudah mengangkat dan menolong kita. Ada kalanya kita terbadai oleh kerasnya dengan gelombang ombak kehidupan, baik dalam hal keuangan, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Namun, percayalah, Tuhan datang melawat dan memberi pertolongan kepada kita pada waktunya. Nah, saudara dan saudari, ketika kita mengalami badai, masalah dalam keluarga, baik sama suami istri, sama ibu bapak dan anak-anak. Namun percayalah, Tuhan menyertai. Dia menopang dan memberi. Dia menopang dan menolong kita. Tuhan Yesus datang dia memelihara, membela dan melindungi kita. Jadi Tuhan Yesus memberkati dan membawa. Bukan saja dia memelihara, bukan saja dia membela, bukan saja dia melindungi, tetapi Yesus memberkati dan membawa kedamaian. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati dan membawa kedamaian dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Dia datang dan mengubah gelombang dan badai masalah kita menjadi aman, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera tepat pada waktunya. Jadi mungkin kita seringkali mengalami masalah-masalah. Mungkin sekarang ini kita bergumul. Jadi saya yakin dan percaya semua kita di sini kita bergumul. Kita bergumul sehingga kita kadang-kadang putus asa dan sebagainya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus memberkati kita dan dia membawa kedamaian kepada kita, dan dia mengubah gelombang masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi aman dan penuh sukacita dan damai sejahtera tepat pada waktunya. Nah, saudara dan saudari, kita merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ia menyatakan kuasanya melalui pertolongan yang ia berikan kepada kita pada saat badai atau sebuah masalah sedang datang. Namun, hal ini tidaklah cukup untuk menjadikan kita semua orang percaya yang seutuhnya. Buktinya kita sedang menghadapi sebuah persoalan hidup. Seringkali kita lupa bahwa semua ini Tuhan sudah menolong kita melalui semua permasalahan itu. Sehingga pada waktunya yang semua kita merasa tidak percaya dan takut. Nah, seringkali kita menjadi putus asa dan hilang harapan, bahkan kadang-kadang kita menyalahkan Yesus tidak peduli kepada kita. Nah, saudara dan saudari, saya tidak memanjang. Kita punya
pembelajaran pada pagi hari ini. Saya terus masuk ke dalam kesimpulan dia. Kesimpulannya adalah kisah angin ribut diredakan, sudah kita tahu kan, ditulis dalam 3 Injil. Jadi di dalam Matius, Markus, Lukas, ya. Jadi kalau kita melihat daripada ketiga-tiga itu tidak diragukan lagi kebenarannya, karena kisah ini juga begitu penting karena ingin menunjukkan bahwa Yesus berkuasa. Yesus berkuasa atas alam. Jadi kisah yang ribut diredakan merupakan kisah yang boleh dijadikan pelajaran buat orang-orang yang percaya supaya tidak merasa takut, tidak merasa takut dan tetap percaya kepada Yesus. Jadi biarlah kita merasa aman dan damai dalam badai kehidupan karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Jadi sampai di sini saja perkongsian firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa bagi doa firman Tuhan. Kita berdoa juga bagi pandemik ini, kesehatan kita, ekonomi, anak-anak yang masih bersekolah, dan juga yang penting adalah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi saya memimpin dalam doa, tapi kita semua berdoa. Jadi mari kita tunduk kepala dan berdoa bagi doa firman Tuhan dan doa khusus kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga sebentar tadi kami telah bersama-sama belajar dan berkongsi firman Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, apa yang sudah kami sama-sama belajar dan kongsikan pada sebentar tadi, itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan ajarilah kami Tuhan bahwa setiap pergumulan, permasalahan, dan juga badai yang sentiasa datang kepada di dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa setiap permasalahan itu Engkau sentiasa ada. Engkau sentiasa memberi jalan keluar bagi apapun yang masalah kami hadapi pada saat ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah melindungi kami, memelihara kami, dan Engkau juga terus memberi kami berkat, dan juga Engkau terus membawa kami dalam kedamaian, dan apapun masalah kami, semua itu akan baik-baik dan aman tepat pada waktu Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa khususnya pandemi COVID-19 di dalam negara kami dan juga dimanapun kami berada. Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin berdoa berkati setiap dokter-dokter yang sudah berusaha merawat kepada sakit yang terkena COVID-19. Biarlah Engkau terus memberi mereka kekuatan, biarlah Engkau terus memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya bukan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, melainkan mereka terus mengandalkan, berseru kepada Engkau untuk meminta pertolongan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak lupa berdoa khususnya saudara dan saudari kami yang sedang sakit pada saat ini. Kami tidak tahu dan kami tidak dapat sebut nama mereka satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengetahui, dan kami ingin berdoa setiap sakit yang mereka alami pada saat ini. Berkati setiap obat yang mereka makan dan minum, biarlah itu menjadi sumber
kesembuhan bagi sakit yang mereka alami pada saat ini, supaya mereka sehat seperti sedia kala. Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak juga lupa berdoa khususnya ekonomi kami dan anggota jemaat, karena pada saat ini kami bergumul kepada Engkau, dan biarlah Engkau terus memberkati setiap usaha, sama dalam pertanian, bisnis, dan sebagainya. Engkau yang terus memberkati, biarlah Engkau terus menolong di setiap kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sentiasa dan Engkau tidak pernah membiarkan kami kelaparan, bahkan Engkau sentiasa mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin berdoa juga khususnya anak-anak yang masih bersekolah, biarlah Engkau terus memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan usaha mereka yang mereka sudah usahakan selama ini. Biarlah mereka terus dapat membagi waktu untuk belajar, supaya apa yang mereka sudah usahakan selama ini akan menghasilkan keputusan yang baik dan dapat membanggakan keluarga, dan Engkau terus dipermuliakan. Begitu juga Tuhan dengan saudara dan saudari kami yang ingin melanjutkan pembelajaran. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau terus menyertai, biarlah Engkau terus menjaga di setiap perjalanan mereka, supaya mereka dapat ataupun mereka dalam keadaan yang baik, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang sentiasa membuka jalan dan memberi mereka perlindungan, dan biarlah mereka terus mengambil peluang itu untuk fokus untuk belajar, dan terus mereka tidak melupakan Engkau, bahkan mereka dapat bersekutu kepada Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak lupa berdoa khususnya iman kepercayaan kami. Kami tahu bahwa sekarang keadaan kami yaitu COVID-19 dan juga masalah kami sama ada dalam masalah secara pribadi, keluarga, dengan orang yang di sekeliling kami, itu akan boleh menjatuhkan ataupun itu akan menjadi pergumulan dalam kehidupan kami, dan itu akan boleh menjatuhkan iman kami. Tapi Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami supaya apapun yang kami hadapi pada saat ini, Engkau sentiasa meneguhkan kami, Engkau sentiasa menguatkan kami, walaupun badai datang, tetapi kami harus sentiasa kuat dan teguh kepada Engkau, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau sentiasa ada dan menolong di setiap masa ataupun di setiap yang kami mengalami kesulitan, itu kami dapat atasi oleh karena iman kami terus teguh kepada Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, segala seruan ini kami imani dan kembalikan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, demikianlah penyampaian firman Tuhan sebentar tadi yang sangat memberkati. Nah, masa dan tempat ini adalah waktu kita untuk memberikan uang persembahan. Nah, bagi pemberian persembahan kita simpan di satu tempat, dan kita akan berikan pada masa yang baik kepada bendahari.
Jadi mari kita berdoa bagian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas yang Kau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah memberikan uang yang tidak seberapa dibandingkan dengan kasih-Mu. Biarlah, ajarilah kami bukan hanya uang yang kami berikan, melainkan seluruh hidup kami juga Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dan andalkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Mari kita bagi lagu berkat kita, mari kita nyanyikan lagu di dalam Longoi 70. Longoi 70. Rangkap 1 sehingga rangkap yang ketiga. Isamodo Kinoringan. Bagi pembacaan hukuman terutama dan doa berkat serahkan kembali kepada penyampai firman Tuhan sebentar tadi. Jadi sebelum kita mari Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
atas kasih dan anugerah Engkau dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepada Engkau karena dari permulaan, pertengahan, sehinggalah selesainya kebaktian kami pada hari ini berjalan dengan baik. Kasih dan anugerah Tuhan sentiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Terima kasih Om dan Jelinson. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sama-sama.